Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala ma'ani min. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyyati Ibn Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai huruf jar. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai ma'ani min, makna-makna yang dimiliki oleh huruf jar min. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-369 dan bait yang ke-370. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, Ba'id wa bayyin wa betadi fil amkinah, bimin wa qad ta'ti li bada'il azminah. Nah, beliau mengatakan, Ba'id bimin, ya, gunakanlah huruf jar min untuk membawa makna taba'id. Ya, taba'id itu makna min yang bermakna sebagian. Kemudian wabayyin, ya, dan gunakanlah huruf jar min untuk menjelaskan, ya, jelaskanlah. Artinya nanti huruf jar min itu bisa digunakan untuk bayanul jins, untuk menjelaskan jenis. Kemudian wabtadi fil amkinah. Ya, mulakanlah dengan huruf jar min untuk amkinah, untuk tempat. Dan ini mungkin salah satu penggunaan huruf jar min yang paling banyak kita temui, yaitu makna huruf jar min yang bermakna permulaan, dan permulaannya permulaan tempat. Contohnya, dhahabtu minal baiti ilal madrasati. Saya telah pergi dari rumah ke sekolah. Maka di sini minal baiti, dari rumah, itu menunjukkan permulaan dari kepergian saya. Saya perginya dari rumah. Nah, itu maksud dari ibtidak di sini. Kemudian waqad ta'ti li bada'il azminah. Dan terkadang huruf jar min itu digunakan atau datang untuk permulaan waktu. Ya, contohnya apa? Dhahabtu minal jumu'ati ilal jumu'ati. Saya telah pergi dari hari Jumat ke hari Jumat. Maka di sini minal jumu'ati itu adalah hari di mana saya memulai perjalanan saya. Kemudian beliau melanjutkan wazida fi nafyin wa shibhihi fajar nakiratan kama libaghin min mafar. Dan huruf jar min itu ditambahkan setelah penafian. Wa shibhihi, dan juga setelah sesuatu yang menyerupai penafian. Fajarra nakiratan. Maka pada saat itu huruf jar min itu memajrurkan isim yang nakiroh. Contohnya apa? Kama libaghin min mafarrin. Contohnya adalah ma libaghin min mafarrin. Tidaklah bagi orang yang melampaui batas itu ada jalan keluar. Ya, tidak ada jalan keluar bagi orang yang melampaui batas. Maka ma di sini adalah penafian. Kemudian setelah itu didatangkan huruf jar min yang masuk ke mafarrin. Nanti akan ada penjelasan mengenai hal ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala beliau menjelaskan kedua bait ini, beliau mengatakan syara'an nadhimu rahimahullahu fil kalami an hurufil jarri. Maka di sini nazim, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mulai menjelaskan mengenai huruf-huruf jar. Allati yakthuru isti'maluha. Ya, di sini
Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mulai menjelaskan huruf-huruf jar yang banyak digunakan. Wa dzakara ba'dal ma'ani al-qiyasiyyati likulli wahidin minha. Dan kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan sebagian dari makna-makna, ya makna-makna yang dimiliki oleh huruf jar, yang maknanya itu adalah makna qiyasi. Ya, artinya dapat diterapkan pada banyak keadaan. Misalnya huruf jar min. Nah, huruf jar min itu bisa bermakna tab'id misalnya. Kemudian menjelaskan jenis, untuk menjelaskan ibtidaul ghayah misalnya, permulaan dari suatu tujuan. Itu adalah makna-makna qiyasi yang dapat digunakan atau diterapkan pada berbagai macam keadaan. Likulli wahidin minha, ya, untuk setiap huruf jar yang ada pada bait ini atau bait-bait sebelumnya. Kita lihat catatan kaki. Nah, di sini ada penjelasan, ya. Jara bin Malikin rahimahullahu ala ra'yil kufiyyina wa ba'dil mutaakhirina al-qailina. Ya, di sini Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu mengikuti pendapat para ulama nahwu yang bermadhab Kufah. Ya, wa ba'dil mutaakhirina, dan juga Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu mengikuti pendapat ulama nahwu yang datang belakangan, al-qailina, yang beliau-beliau itu berpendapat inna hurufal jarri qad yanubu ba'duha an ba'din fi ta'diyati ma'aniha. Ya, ini pendapat sebagian ulama nahwu. Apa pendapatnya? Inna hurufal jarri, ya, bahwa huruf-huruf jar itu qad yanubu ba'duha an ba'din. Ya, huruf jar itu dapat menggantikan antara satu sama lain. Ya, saling menggantikan antara satu sama lain. Menggantikan dari sisi apa? Fi ta'diyati ma'aniha. Ya, menggantikan dalam menunaikan maknanya. Artinya apa? Huruf jar itu ada banyak. Ya, dan mungkin sebagian huruf jar itu kita sudah mengenali maknanya. Yang qiyasi, ya, misalnya min itu makna qiyasinya dari. Ya, ila itu ke. Ala di atas, misalnya seperti itu. Itu makna-makna yang qiyasi. Namun sebagian ulama nahwu itu berpendapat bahwa makna-makna tersebut itu dapat saling menggantikan. Artinya huruf jar tertentu itu bisa menunaikan makna huruf jar yang lain. Nah, kapan itu? Idza kana siyaqu sholihan lidzalika. Ya, jika konteks dari jumlahnya itu memungkinkan hal tersebut. Ya, sesuai atau memungkinkan untuk dilakukan pertukaran makna tadi, penggantian makna tadi. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa yarol basriyuna anna harfal jarri lahu ma'nan wahidun asliyun yu'addihi. Nah, ini berbeda dengan pendapat ulama nahwu yang mengikuti madhab Basrah. Nah, para ulama nahwu dari madhab Basrah itu berpendapat bahwa huruf jar, ya, masing-masing huruf jar itu memiliki satu makna asli saja. Ya, lahu ma'nan wahidun asliyun. Setiap huruf jar itu hanya memiliki satu makna asli, yu'addihi, yang dia tunaikan. Nah, di sini ulama nahwu dari Basrah itu mengatakan, ya, misalnya min itu yang maknanya selalu dari. Ila itu selalu artinya ke, misalnya seperti itu. Tidak bisa memiliki makna yang lain. Ya. Fal harfu min lili betidai. Ya, maka huruf jar min itu ya artinya hanya ibtidak saja, dari.
Ya, permulaan saja. Kemudian wa fi lidzorfiyati. Kemudian huruf jar fi itu maknanya ya menurut ulama Basrah selalu dzorfiyah. Ya, pada. Wa ala lilisti'la'i. Ya, kemudian menurut ulama nahwu dari Basrah yang namanya ala itu menunjukkan isti'la. Ya, sesuatu yang di atas. Wa hakadha, ya, dan demikian seterusnya. Wala yadullu ala ma'nan akhara. Maka huruf-huruf jar itu menurut ulama nahwu dari Basrah itu tidak dapat menunjukkan kepada makna yang lain selain makna asli. Illa bitariqil majazi. Ya, melainkan dengan cara atau metode majaz. Ya, artinya kalau huruf jar itu kemudian membawa pada makna yang selain makna asli, itu menurut ulama nahwu dari Basrah itu dibawa ke makna majaz. Ya, dibawa kepada makna majaz. Kemudian beliau melanjutkan, au annal amila dimnu makna amilin akhara. Ya. Atau ya ini juga takwil. Ya, takwil. Artinya kalau misalnya ada huruf jar yang membawa makna huruf jar yang lain, itu dibawa dengan cara majaz. Atau dengan cara annal amila, ya amil yang beramal pada huruf jar tersebut, itu apa? Di situ dimnu makna amilin akhara. Di situ terkandung, ya, atau di situ tersirat, ada makna amil yang lain. Yata'adda bidzalikal harfi. Yang ya misalnya amilnya berupa fi'il. Nah, kemudian fi'il tersebut itu mengandung makna dari fi'il yang lain yang yata'adda bidzalikal harfi. Yang fi'il yang lain tersebut itu muta'addi dengan huruf jar tersebut. Ya, ini takwil. Ya, ini takwil menurut ulama nahwu dari Basrah. Mengapa mereka sampai melakukan takwil seperti itu? Li'anna tajawuza fil fi'li ashalu minhu fil harfi. Karena tajawuz, ya tajawuz itu artinya melampaui. Ya, dalam hal ini adalah melampaui makna asli. Ya, tajawuz itu yang mudahnya majaz. Karena majaz itu kan sesuatu yang tersirat yang berada di luar makna asli. Nah, maka majaz pada fi'il itu lebih mudah daripada majaz pada huruf. Karena yang namanya fi'il itu kan perbuatan. Nah, perbuatan itu lebih mudah dimajazkan daripada memajazkan huruf. Karena ma'ani huruf itu terbatas. Nah, tidak seperti makna-makna yang terkandung pada fi'il. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ya, raji' ini dapat dilihat di Al-Mughni. Ya, mungkin yang dimaksud Mughnil Labib, buah karya Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Ya, pada safhata ihda wa sittina wa thamani mi'atin, halaman 861. Kemudian Hasyiatus Sabbani, ya ini juga dapat dirujuk pada Hasyiatus Sabban, ya hasyiyah dari As-Sabban pada syarah Ashmuni, ya, dari Alfiyah Ibnu Malik. Al-Mujallada Tsaniyah pada jilid kedua, safhata ashrin wa mi'ataini, halaman 210. Kemudian Ham'ul Hawami', ya dapat juga dilihat pada Ham'ul Hawami', ya syarah dari Jam'ul Jawami', buah karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Ar-Rabi'ah jilid keempat, safhata khamsa asyrata wa mi'ataini, halaman 215. Kemudian An-Nahwul Wafi, ya, dapat juga dirujuk pada An-Nahwul Wafi, ya buah karya Abbas Hasan rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah jilid kedua, safhata sab'in wa thalathina wa khamsi mi'atin, halaman 537.
wa fi majallatil majma'il ilmiyyi al-iraqiyyi. Dan juga dapat dilihat pada majalah, ya majalah Al-Majma' Al-Ilmi Al-Iraqi. Ya, pada Al-Mujallad Ats-Tsaniyah wa Tsalatsuna, pada ya majalah atau jilid ke-32, Al-Juz' Ats-Tsalitsah, ya pada jilid yang ketiga atau pada juz yang ketiga. Ya, kemudian ada 4, ini mungkin bab ya, pada Al-Bab Ar-Rabi'ah, pada bab yang keempat, Safhata Tis'in wa Arba'ina wa Mi'atin, pada halaman 149. Nah, pada majalah tersebut, maqalun haula hadzal maudu'i, ada artikel yang membahas mengenai pembahasan ini. Wanzur, dan juga dapat dilihat di Taisiratun Lughawiyatun. Ya, buku Taisirah Lughawiyah Lidukturi Syauqi Dhaifun. Ya, Syauqi Dhaifin. Ya, milik Dr. Syauqi Dhaif. Nah, ini adalah perbedaan pendapat ulama, ya terutama antara mazhab Kufah dan juga Basrah mengenai makna yang dimiliki oleh huruf jar. Kita kembali ke atas. Ya, fal awwalu, ya maka huruf jar yang pertama itu adalah min. Ya, min. Wa dzakara laha khamsata ma'anin. Maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menjelaskan ada 5 makna. Wahia, ya apa saja itu? Al-awwalu, makna yang pertama, at-tab'idu. Ya, makna yang pertama dari huruf jar min adalah tab'id. Apa itu tab'id? Ai at-dalalatu 'alal ba'diyati. Yaitu huruf jar min yang menunjukkan akan sebagian. Wa 'alamatuha, dan tanda bahwa huruf jar min itu bermakna sebagian, an yasihha hadzfuha wa wuqu'u kalimati ba'dun mauqi'aha. Ya, dan tanda bahwa huruf jar min itu bermakna sebagian, itu adalah memungkinkan huruf jar min itu dihapus. Kemudian wuqu'u kalimati ba'dun mauqi'aha. Kemudian setelah huruf jar min itu dihapus, itu tempat dari huruf jar min tadi itu digantikan oleh kata ba'du. Ya, jadi kalau memungkinkan huruf jar min itu digantikan oleh ba'du, maka itu minnya bermakna tab'id. Nah, itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, wa an ya'umma ma qablaha ma ba'daha idza hudhifat. Ya, wa an ya'umma ma qablaha ma ba'daha. Ya, ma qablaha itu adalah fa'il dari ya'umma, kemudian ma ba'daha adalah maf'ul bih dari ya'umma. Ya, tanda yang kedua bahwa apa yang sebelum min, ya entah kata atau amil, itu dapat mencakup atau meliputi atau terjadi ya pada apa yang setelah min. Ya, jadi sesuatu yang sebelum min itu dapat terjadi pada yang setelah min. Idza hudzifat, jika min tersebut itu dihapus. Nahwu contohnya, akhadtu minat darahimi. Ya, akhadtu minat darahimi. Saya mengambil sebagian dirham-dirham. Nah, di sini bisa diganti min, itu menjadi ba'du, menjadi akhadtu ba'dat darahimi. Saya mengambil sebagian dirham-dirham. Kemudian yang sebelum min, yaitu akhadtu, itu terjadi pada yang setelahnya, ad-darahim. Misalnya min itu dihapus. Misalnya apa? Menjadi akhadtu darahima. Ya, saya mengambil dirham-dirham. Maka pengambilan saya itu terjadi pada dirham-dirham. Nah, kira-kira seperti itu.
Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-8. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah." Dan di antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Maka apa takdirnya? Ai ba'dun nasi. Ya, dan sebagian manusia, ya wa ba'dun nasi man yaqulu amanna billahi. Dan sebagian manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Wa humul munafiquna. Dan sebagian manusia yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang munafik. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-92. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92, kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna. Ya, hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Ya, sebelum kalian menafkahkan, menginfakkan sebagian dari harta yang kalian cintai. Ya, maka di sini semua min yang ada pada dua ayat ini itu mengandung makna taba'id, ya, sebagian. Atsani, makna dari huruf jar min yang kedua adalah apa? Bayanul jinsi. Ya, bayanul jinsi. Artinya min itu bisa bermakna bayanul jins, untuk menjelaskan jenis. Wa yakthuru wuqu'uha ba'dama wa mahma. Dan min yang bermakna bayanul jins itu biasanya datang setelah ma dan juga setelah mahma. Kenapa datangnya setelah ma dan mahma? Li ifrati ibhamihima. Ya, karena dua kata ini, ma dan mahma, yaitu banyak atau sangat mubham. Ya, sangat samar. Banyak penggunaannya pada sesuatu yang samar. Karena itu adalah sesuatu yang samar, maka perlu dijelaskan menggunakan min yang bermakna bayanul jins. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat kedua, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsika laha." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia min rahmatin, ya, berupa rahmat, fala mumsikalaha, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Ya, maka di sini ada ma, ya, ma yaftahillahu linnasi. Ya, apa-apa yang Allah, ya, anugerahkan atau berikan kepada manusia. Atau apa-apa yang Allah anugerahkan kepada manusia. Nah, itu masih samar. Karena apa yang Allah anugerahkan kepada manusia itu sangat banyak. Nah, di sini dijelaskan apa yang dimaksud di sini adalah min rahmatin, berupa rahmat. Ya, maka itu maksud dari min yang bermakna bayanul jins. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat ke-132. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Mahma ta'tina bihi min ayah." Ya, mahma ta'tina bihi min ayah. Bagaimanapun kamu mendatangkan, ya, keterangan, ya, berupa ayat. Ini berupa ayat. Atau bagaimanapun kamu mendatangkan, ya, sesuatu berupa keterangan atau ayat. Maka di sini, ya, bagaimanapun yang engkau datangkan, ya, yang engkau datangkan itu masih mubham, masih samar. Nah, kemudian diperjelas min ayatin, berupa ayat atau keterangan.
Kemudian waqad taqa'u ba'da ghairihima, dan terkadang min yang bermakna bayanul jins itu juga datang setelah selain keduanya, selain ma dan mahma. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fajtanibur rijsa minal authan. Ya, fajtanibur rijsa minal authan. Yaitu maka jauhilah ya oleh kalian benda-benda yang najis, yaitu berupa berhala-berhala. Nah, maka di sini kita melihat bahwa ar-rijsa, ya sesuatu yang najis, itu ada banyak. Ya, masih mubaham, masih samar. Kemudian dijelaskan yang sesuatu yang najis di sini apa? Minal authan, ya berupa berhala-berhala. Wa qaulihi ta'ala, dan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-31. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusin wa istabraq. Wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusin wa istabraq. Ya, dalam surat Al-Kahfi ayat ke-31. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yalbasuna thiyaban khudron, dan mereka mengenakan pakaian yang hijau, min sundusin, ya, dari sutera halus, wa istabraqin, dan dari sutera yang tebal. Maka di sini ya pakaian yang hijau itu banyak kemungkinannya masih samar. Ya, pakaian hijau itu kan hanya warna, tetapi tidak tahu bahannya apa atau sifatnya seperti apa. Nah, di sini dijelaskan min sundusin, ya dari sutera yang halus. Ya, wa istabraqin, dan juga sutera yang tebal. Nah, wa alamatuha, dan tanda bahwa min di sini itu bermakna bayanul jins, itu bagaimana mengetahuinya? Sihhatu wuqu'il mausuli mauqi'aha, yaitu memungkinkan min tersebut itu digantikan kedudukannya oleh mausul ma'adhamirin ya'udu ala ma qablaha. Yang di mausul tersebut, di silah mausulnya itu terkandung dhamir yang kembali kepada apa yang sebelum min. Ya, apa yang sebelum min. In bayyanat ma'rifatan. Jika min tersebut itu menjelaskan ya jenis dari isim yang ma'rifah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Al-Hajj ayat ke-30. Ya, fajtanibur rijsa minal authan. Maka jauhilah oleh kalian benda-benda yang najis berupa berhala-berhala. Maka di sini yang dijelaskan itu adalah ya ar-rijsa, yaitu sesuatu yang ma'rifah. Maka apa? Ai alladzi huwal authanu. Ya, alladzi huwal authanu. Ada isim mausul alladzi. Kemudian di silah mausulnya itu ada huwa. Ya, ada huwa. Huwa itu kembalinya kemana? Ke yang sebelumnya, yaitu ar-rijsa. Ya, jadi takdirnya fajtanibur rijsa alladzi huwal authanu. Ya, min dapat diganti alladzi, kemudian silah mausulnya itu ada dhamir huwa, huwanya kembali kepada ar-rijsa. Mengapa? Li'anna rijsa amun. Ya, karena sesuatu yang najis itu umum. Ya, umum, yashmulul authana wa ghairaha, yang mencakup berhala-berhala dan juga benda-benda yang lain yang najis. Nah, itu kira-kira maksudnya.
Fa in bayyanat nakiratan, ya, akan tetapi jika min bayanul jins itu menjelaskan sesuatu yang nakirah, fa alamatuha an yaqa'a mauqi'aha ad-dhamiru wahdahu. Tetapi kalau yang dijelaskan nakirah, maka tanda bahwa minnya itu adalah bayanul jins, itu kedudukan dari min itu dapat digantikan oleh dhamir saja. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusin wa istabraq. Ya, dalam surat Al-Kahfi ayat ke-31. Dan mereka mengenakan pakaian yang hijau dari sutera yang halus dan sutera yang tebal. Ya, maka di sini thiyaban khudron, baju hijau. Nah, di sini isimnya nakirah. Ya, nakirah. Maka takdirnya apa? Ai hiya sundusun wa istabraqun. Ya, wa yalbasuna thiyaban khudron hiya sundusun wa istabraqun. Dan mereka mengenakan pakaian yang hijau, yang dia, ya pakaian hijau itu adalah dari sutra yang halus dan sutra yang tebal. Kemudian ats-tsalitsu, makna dari huruf jarmin yang ketiga adalah ibtida'ul ghayati, permulaan dari suatu tujuan. Fil amkinati katsiron, yang penggunaannya itu banyak pada tempat. Kemudian wa fil azminati ahyanan 'alas shahihi, dan terkadang bisa juga digunakan untuk permulaan tujuan yang berupa zaman, waktu. Ya, terkadang menurut pendapat yang sahih, yang kuat. Wa hadzal ma'na huwal ghalibu 'alaiha. Ya, dan makna ibtida'ul ghayah itu adalah yang mayoritas ditemui pada huruf jarmin. Ya, kalau kita menggunakan huruf jarmin itu memang biasanya paling banyak untuk makna ini, ibtida'ul ghayah, dari, ya, dari. Wa dzalika idza kana al-fi'lul muta'addi biha syai'an mumtaddan. Ya, dan min itu bermakna ibtida'ul ghayah itu jika fi'il yang muta'addi dengan huruf jarmin, ya, fi'il yang muta'addi dengan huruf jarmin itu apa? Syai'an mumtaddan. Yaitu sesuatu yang, ya, luas, membentang atau memanjang. Ya, seperti perbuatan yang melingkupi sesuatu yang panjang atau meluas, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang perbuat fiil yang berupa syai'an mumtaddan itu seperti as-sairi. Ya, perjalanan. Ya, fiil saro, ya, telah melakukan perjalanan. Perjalanan itu kan sesuatu yang membentang. Ya, memanjang, ya. Perjalanan itu kan pasti berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu sesuatu yang membentang, memanjang. Wal masyi, dan juga misalnya masya, ya. Al masyu, ya, masya, berjalan. Berjalan itu kan juga perbuatan yang meluas, membentang, karena yang namanya berjalan ya pasti dari suatu titik ke titik lain yang jauh. Wa nahwihima, dan juga fi'il-fi'il yang serupa dengan kedua fi'il ini yang bermakna sesuatu yang membentang dan meluas. Wa yakunul majruru bimin huwa syai'ul ladzi minhu btada'a dzalikal fi'lu. Ya. Maka isim yang majrur dengan huruf min tersebut huwa syai'ul ladzi minhu ibtada'a dzalikal fi'lu. Maka di situ isim yang majrur dengan huruf jarmin itu adalah sesuatu yang menjadi permulaan dari perbuatan tersebut. Ya, jadi yang majrur dengan min itu adalah tempat, ya, atau sesuatu yang menjadi permulaan dari perbuatan tersebut. Nahwu contohnya, sirtu min Makkata ilal Madinati.
sirtu min Makkata ilal Madinati. Saya telah melakukan perjalanan dari Mekkah ke Madinah. Ya. Maka di sini Makkata itu isim yang majrur dengan min. Nah, di mana Makkah itu adalah tempat atau tempat bermulanya perjalanan saya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini makna min yang paling mudah dipahami. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, Maha Suci Allah, Zat yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ya, ke Al-Masjidil Aqsa. Ya, maka asra ini itu adalah fi'il yang bermakna mumtaddan, syai'an mumtaddan, sesuatu yang meluas. Ya, karena bermakna as-sair, ya perjalanan. Tetapi di sini mengikuti wazan af'ala. Ya, jadi membuat hambanya itu melakukan perjalanan. Nah, maka di sini kita lihat perjalanannya itu bermula dari Al-Masjidil Harami. Maka Al-Masjidil Haram itu adalah tempat bermulanya perjalanan. Wa qad yakunul fi'lul muta'addi biha aslan lisyai'il mumtaddi. Ya. Dan terkadang fi'il yang muta'addi dengan huruf jar min itu adalah asal dari sesuatu yang membentang tadi. Artinya bukan sesuatu yang membentang itu sendiri, tapi asalnya. Nah, contohnya apa? Nahwu kharajatu minad dari. Saya telah keluar dari rumah. Maka al-khuruj, ya, keluar, itu bukan sesuatu yang membentang. Ya kan, bukan, ya namanya keluar hanya dari dalam keluar, hanya perjalanan singkat, bukan sesuatu yang memanjang atau membentang. Namun yang namanya keluar dari rumah itu adalah asal atau permulaan dari sebuah perjalanan. Nah, itu maksudnya aslan li syai'il mumtaddi. Ya, bukan asyai'ul mumtaddinya itu asyai'ul mumtaddunya itu sendiri, tetapi asal dari sesuatu yang membentang. Mengapa li'annal khuruja laisa syai'an mumtaddan? Karena keluar itu bukan sesuatu yang membentang atau meluas, tapi bisa menjadi permulaan dari sesuatu yang membentang atau meluas. Kemudian beliau melanjutkan, wa min maji'iha libtida'il ghayatiz zamaniyati qaulu Anasin radhiyallahu anhu. Dan di antara penggunaan ya atau datangnya huruf jar min yang tujuannya ibtida'ul ghayah, ya permulaan dari suatu tujuan, tapi az-zamaniyah. Tujuannya itu berupa tujuan yang zaman, waktu. Itu apa? Qaulu Anasin radhiyallahu anhu, ucapan dari Anas radhiyallahu anhu. Famutirna minal jumu'ati ilal jumu'ati. Maka kami ya, mendapatkan hujan dari hari Jumat ke hari Jumat. Maka apa di sini? Ya, hujannya itu, waktunya itu dari hari Jumat ke hari Jumat, berarti zaman. Ya, zaman. Ini adalah contoh penggunaannya untuk yang zaman. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhariyu. Hadis ini ada pada Sahih Bukhari, ya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini dapat dilihat di mana Al-Mujallad Tsaniyah jilid kedua, Safhata Tis'in wa Khamsimi'atin, halaman 509, tapi pada Fathul Bari. Ya, pada Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, buah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Wa Muslimun, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Raqma sab'atin wa tis'ina wa thamanimi'atin. Nomor hadis 897.
Wanzur, dan ini dapat dilihat di Syawahidut Tawdihi wa Tashihi Libni Malikin. Dapat dilihat di Syawahid At-Tawdih wa Tashih buah karya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, Safhata tis'in wa isrina wa mi'atin, halaman 129. Tahqiqu, yang kitab ini ditahqiq oleh Muhammadi Fuadin Abdul Baqi, ya, oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Wa hunaka maqalun jayyidun. Ya, dan ada artikel yang baik. Fit tanbihi ala ma fi tahqiqi hadzal kitabi. Yang ya menjelaskan atau memperingatkan yang memberikan peringatan dari tahqiq dari fi tahqiqi hadzal kitabi. Tahqiq dari kitab Syawahid At-Tawdih dan At-Tashih ini. Min wahmin wa tahrifin, yang di situ terkandung ada waham, ya sangkaan yang lemah, dan tahrif, ada pengubahan makna di situ. Nah, di mana makalahnya atau artikelnya? Fi majallatil majma'il ilmiyil iraqi. Ya, pada majalah dari Majma' Ilmi al-Iraqi al-juz ats-tsaniyah ilal juz ats-tsalithi, pada juz kedua sampai juz ketiga, al-mujallad ats-tsalitsa wa tsalatsuna, pada jilid yang ke-33, safhata sab'in wa tsalatsina wa khamsimi'atin, pada halaman 537. Kita kembali ke atas. Ar-rabi'u, makna yang keempat dari huruf jar min itu adalah at-tauqidu, yaitu makna taukid. Jadi huruf jar min itu bisa bermakna taukid. Wa dzalika idza kanat zaidatan. Nah, di situ min bermakna taukid itu ketika min itu datang dalam bentuk zaid, ya huruf jar tambahan. Wa yushtaratu li ziyadatiha syartani, dan disyaratkan bahwa huruf min itu menjadi huruf jar zaid itu dengan dua syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, an yakunal majruru biha nakiratan, yaitu ketika isim yang majrur dengan huruf jar min itu berupa isim yang nakirah. Ats-tsani, syarat yang kedua, an yasbiqaha nafyun, ya, bahwa huruf jar min tersebut itu didahului oleh penafian. Au nahyun, atau nahi, ya, larangan. Awistifhamun, atau pertanyaan. Ya, nahyun dan istifham tadi yang dianggap serupa dengan penafian. Nahwu, contohnya, ma hadara min ahadin. Ya, tidak ada seorang pun yang datang. Maka di sini memenuhi dua syarat. Karena apa? Ahadin di sini nakiroh. Ya, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua didahului oleh penafian, yaitu ma. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat ke-5. Ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma tasbiqu min ummatin ajalaha. Ya, tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya. Maka di sini kita lihat ummatin itu isim nakirah. Kemudian min di sini didahului oleh penafian, yaitu ma. Famin harfu jarrin zaidun littauqidi. Maka huruf jar min adalah huruf jar yang secara i'rab itu adalah huruf jar tambahan, tetapi didatangkan littauqidi, ya, untuk penekanan. Ya, dan ini juga penting i'rab seperti ini terutama untuk ayat Al-Qur'an. Karena dalam kita beradab, ya, kepada Al-Qur'an atau firman Allah, itu kita tidak boleh mengatakan huruf tambahan, tidak boleh. Ya, karena tambahan itu seolah-olah sesuatu yang ditambahkan tanpa makna. Ya, padahal kita mengetahui setiap huruf yang ada dalam Al-Qur'an itu pasti memiliki makna.
Maka di sini dibawakan maknanya apa? Lit taukidi. Ya, untuk taukid. Walaupun secara i'rab ini mungkin huruf jar tambahan, tetapi didatangkan untuk bermakna taukid. Ummatin, kemudian kata ummatin fa'ilun. Ya, fa'il dari fi'il tasbiqu. Ya, fa'ilun marfu'un bidhammatin muqaddaratin. Ya, fa'il yang tanda marfu'nya, ya fi'il yang fa'il yang marfu' yang tanda marfu'nya adalah dhammah yang muqaddarah, yang diperkirakan. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakati harfil jarriz zaidi. Yang menghalangi tampaknya dhammah pada ummatin itu adalah telah sibuknya ummatin karena kedudukan harokat huruf jar tambahan yang sebelumnya. Ya, karena tidak mungkin min ummatun, ya tidak mungkin karena namanya isim setelah min ya pasti dibaca majrur. Karena sudah sibuk dengan majrur, maka dhammahnya itu diperkirakan. Ajalaha maf'ulun bihi, ajalaha maf'ul bih dari tasbiqu. Wa ha mudhafun ilaihi. Ha pada ajalaha adalah mudhaf ilaih. Wa mithalun nahyi, dan contoh dari min yang bermakna taukid yang datang setelah nahi, ya, larangan, yaitu apa? La tadrib min talibin. La tadrib min talibin. Janganlah engkau memukul murid tersebut, atau seorang murid. Janganlah engkau memukul seorang murid. Maka di sini min itu masuk ke talibin, ya isim nakirah, didahului oleh la nahiyah, la tadrib. Kemudian wa mithalul istifhami, dan contoh dari min yang bermakna taukid yang datang setelah istifham adalah hal hadara min ahadin, ya apakah ada seorang pun yang telah hadir. Ya, maka min masuk ke ahadin. Ahadin itu isim nakirah. Kemudian didahului oleh hal. Ya, hal di sini adalah istifham. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat ketiga. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Farji'il basara hal tara min futur." Maka ya lihatlah. Maka lihatlah, ya berulang-ulang. Farji'il basara, ya maka lihatlah berulang-ulang. Hal tara min futurin. Ya, apakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Ya, fa futurin maf'ulu tara. Maka di sini lafadz futurin itu adalah maf'ul dari fi'il tara. Zidat fihi min lit taukidi. Dan ditambahkan huruf jar min pada futurin untuk taukid, ya, untuk menekankan. Wa makna futurin, dan makna dari futur tadi apa? Tasyakkukun au tasaddu'un. Ya, tasyakkukun au tasaddu'un. Ya, sesuatu yang tidak seimbang, yang terpecah, terpisah, kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah makna yang keempat. Al-khamisu, ya makna yang kelima dari huruf jar min, ya makna terakhir adalah antakuna bimakna badalin. Yaitu min tersebut bermakna badal. Bihaitsu yasihhu an takhilla hadhil kalimatu mahallaha. Ya, di mana kata ini, yaitu kata badal, itu dapat menempati kedudukan dari min. Ya, jadi min itu bermakna badal, ketika min itu memungkinkan untuk digantikan oleh kata badal. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-38. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah." Ya, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Ya, apakah kalian ridho atau puas dengan kehidupan di dunia? Ya, sebagai ganti dari kehidupan akhirah. Ya. Maka ayat
Takdirnya araditum bil hayatid dunya badalal akhirati. Apakah kalian ridha atau rela atau puas dengan kehidupan dunia menggantikan kehidupan akhirat? Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-60. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 61, dan kalau kami menghendaki, benar-benar kami jadikan ya sebagai ganti kalian di muka bumi itu malaikat-malaikat yang turun-temurun. Ya. Maka apa? Ai badalakum. Ya, maksudnya walau nasya'u laja'alna badalakum malaikatan fil ardi yakhlufuna. Ya, jadi badalakum takdirnya, menggantikan kalian. Ya, malaikat itu menggantikan kalian. Nah, itu kira-kira seperti itu. Wa ilal arba'atil ma'anil uwali asyara biqaulihi. Ya, wa ilal arba'atil ma'anil uwali asyara biqaulihi. Maka pada 4 makna dari min yang pertama, yaitu tab'id, kemudian bayanul jins, kemudian ibtida'ul ghayah dan at-taukid, itu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan dengan ucapan beliau, ba'id wa bayyin ila akhirihi. Ai maksudnya, anna min ta'ti lit tab'idi. Bahwa min itu datang untuk bermakna tab'id. Wali bayanil jinsi, dan juga untuk menjelaskan jenis. Wabtida'il ghayati fil amkinati katsiron, dan juga untuk menunjukkan permulaan dari suatu tujuan yang kebanyakan digunakan untuk tempat. Wa fil azminati qalilan, dan juga bisa untuk permulaan waktu walaupun penggunaannya lebih sedikit. Wa zaidatan ba'da nafyin wa shibhihi, dan min itu dapat juga ditambahkan setelah penafian atau sesuatu yang menyerupai penafian. Apa sesuatu yang menyerupai penafian? Wa huwan nahyu wal istifhamu, yaitu nahi larangan dan juga istifham. Ma'a jarrin nakirati. Namun pada saat itu harus memajrurkan isim yang nakirah. Wa mithaluhu, dan contoh yang keempat ini, ma li baghin min mafarrin. Ya, tidak ada bagi orang yang melampaui batas, itu tidak ada jalan keluar. Fa min zaidatun, maka min di situ adalah min zaidah. Mafarrin mubtada'un muakhkharun. Mafarrin adalah mubtada' yang diakhirkan. Ya. Wa li baghin khobarun muqaddamun, dan li baghin adalah khobar yang didahulukan. Wa ammal ma'nal khamisu fasayadhkuruhu ba'du. Adapun makna yang kelima, makna yang kelima tadi apa? Bermakna badal, itu akan dijelaskan setelah ini. Ya, atau akan disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala setelah ini. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.